Pemirsa, kendaraan pemudik yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terus meningkat sejak Kamis pagi. Namun arus kendaraan yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur masih ramai lancar karena diberlakukan sistem satu arah. Hingga pukul 7 pagi tadi, ada sebanyak 16.000 kendaraan melintas di gerbang tol Kali Kangkung. Puluhan petugas disiagakan di area gardu tol untuk membantu proses step out bagi para pemudik untuk mempercepat antrean kendaraan keluar. Meski ada peningkatan volume kendaraan melintas, namun tidak terjadi kemacetan atau ketersendatan yang begitu signifikan. Dikarenakan rekayasa lalu lintas one way nasional dari kilometer 70 hingga kilometer 414 sudah diterapkan sejak kemarin. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, kita bergabung dengan Amrina Rida dan juru kamera Yudi Richard. Selamat siang Amrina, apakah kendaraan pemudik di gerbang tol Kali Kangkung siang ini menunjukkan peningkatan? Iya, Priska dan juga pemirsa, kalau ditanya apakah pada siang ini sudah ada peningkatan volume kendaraan yang melintas atau belum, ini nampaknya memang justru terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Kalau tadi pada pukul 7 pagi, ini ada sekitar 16.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo melewati gerbang tol Kali Kangkung. Pada pukul 10 tadi kami mendapatkan data bahwa sudah ada 26.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta keluar dari gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Semarang ataupun juga Solo. Artinya dalam kurun waktu 3 jam ini ada kenaikan volume kendaraan sebesar 3.000. Dan angka ini kalau kita bagi begitu ya per jamnya, artinya untuk per jamnya ada kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung berada di angka 2.600 hingga 3.000 kendaraan per jamnya. Dan angka ini cukup tinggi, Priska, apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa, yang mana untuk normalnya di gerbang tol Kali Kangkung ini per jamnya hanya berada di angka 800 hingga 1.000 kendaraan saja. Namun meskipun untuk volume kendaraan yang melintas ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kalau kami pantau dari dini hari hingga pada siang hari ini tidak terlihat adanya kemacetan, kepadatan ataupun juga penumpukan kendaraan. Salah satu faktor yang menyebabkan mengapa untuk arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung ini masih ramai lancar dan tidak mengalami kepadatan walaupun peningkatan volume kendaraannya cukup signifikan, ini adalah karena pemberlakuan sistem rekayasa lalu lintas one way secara nasional yang diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 414 dan dilanjutkan dengan one way lokal dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 460 gerbang tol Salatiga. Dan kalau kami pantau memang selama beberapa jam terakhir ini tidak terlihat juga adanya antrian yang begitu mengular di area gardu tol. Kami pantau di area gardu tol memang beberapa kali terdapat antrian kendaraan, namun dengan cepat sekali terurai kurang dari 5 menit dan juga panjang dari antriannya pun juga kurang dari 50 meter. Salah satu faktornya adalah karena banyak petugas yang mobile yang dikerahkan oleh pihak Jasa Marga Semarang Batang yang membantu para pemudik untuk tap out secara portable begitu sehingga antrian kendaraannya ini tidak terlalu lama. Lalu juga untuk gardu tol ini pun juga disediakan ada kurang lebih 21 gardu tol yang terdiri dari 12 gardu tol utama dan juga 9 gardu tol satelit, sehingga memang cukup banyak gardu tol yang bisa mengakomodir para pemudik yang melakukan perjalanan dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Dan berkaitan dengan one way ini perlu menjadi pertimbangan juga bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Artinya hingga saat ini belum bisa menggunakan jalan tol untuk melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Oleh karena itu dianjurkan bagi pemudik yang akan menuju ke arah Jakarta ini bisa melalui jalur alternatif lainnya. Kita akan lihat bagaimana situasi di sini. Tentu harapannya adalah tidak begitu ada kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas dari para pemudik. Sementara demikian kembali ke Anda, Priska. Ya, terima kasih Amrina dan tim liputan telah melaporkan langsung dari kondisi arus mudik Lebaran dari gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, guna menghormati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang yang menghubungkan ke Pelabuhan Gilimanuk Jembrana Bali ditutup untuk sementara waktu.
Ditandai dengan keberangkatan kapal motor penumpang Dharma Kencana 1, jasa angkutan penyeberangan ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur resmi ditutup untuk sementara waktu. Jasa angkutan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali ditunda hingga dibuka kembali pada hari Jumat. Penutupan ini dilakukan untuk menghormati pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang berlangsung di Pulau Bali. Pemirsa, suasana duka menyelimuti arus mudik dari Bali menuju Pulau Jawa. Seorang pemudik ditemukan meninggal dunia di dalam bus saat terjebak antrian panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Berbagai upaya dilakukan petugas untuk menolong korban. Namun pemudik asal Kebumen, Jawa Tengah ini tak tertolong lagi. Korban sebelumnya berangkat dari Denpasar menuju ke kampung halamannya seorang diri. Korban yang merupakan asisten rumah tangga ini hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun di tengah perjalanan mudik yang dinanti, ia tiba-tiba tak sadarkan diri. Diduga korban meninggal saat bus terjebak antrean panjang di jalur Pelabuhan Gilimanuk. Kondisi padat dan waktu tunggu yang panjang memperparah situasi. Pos ini Pak, pos kesehatan Gilimanuk. Naiknya penumpang dari garasi Denpasar. Denpasar. Pindah. Tujuan Palur Plaza Solo. Dari pihak keluarga tidak ada yang datang. Soalnya kerja di sini. sendiri. Ya. Setelah selesai proses administrasi atas persetujuan keluarga, jenazah korban diberangkatkan ke kampung halaman di Kebumen, Jawa Tengah dengan ambulans. Dari Jembrana, Inyoman Sudika, iNews melaporkan. Memanfaatkan momen Lebaran untuk mencari keuntungan, 2 pegawai ASDP dan Pelni Batam di Pelabuhan Roro, Punggur, dan Pelabuhan Pelni diamankan polisi. Keduanya diduga melakukan praktek calo tiket. Tim Catanras Ditkrimum Polda Kepri di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar, Batam mengamankan 5 orang yang diduga terlibat praktek pencaloan tiket Pelni. Satu di antaranya merupakan pegawai Pelni yang bertugas di Pelabuhan Bintang 99 Batu Ampar. Pelaku menawarkan tiket dari Batam ke Belawan kepada korban dengan harga Rp450.000 dan meminta data penumpang melalui pesan WhatsApp. Setelah uang diserahkan, tiket tidak pernah diberikan dan pelaku menghilang. Di waktu bersamaan, Polresta Barelang juga mengamankan 3 orang pelaku pencaloan tiket di Pelabuhan Roro Pungur. 2 diantaranya merupakan pegawai ASDP Batam dan menyita barang bukti telepon genggam dan uang tunai hasil transaksi. Dan terdapat 3 tersangka, yang tadi adalah 1 dari luar sebagai pencari korban, dan 2 orang lagi adalah dari pihak ASDP yang memberikan tempat atau ruangnya di kapal menuju dari Batam menuju ke Jambi, ya, Kuala Tungkal. Dan tiket yang dijanjikan itu secara fisik tidak diperoleh oleh korban, namun dia atau korban memberikan uang sejumlah Rp500.000, sedangkan seharusnya harga tiket itu resminya adalah Rp150.000. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal penipuan dan terancam denda Rp10 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan.